Ya, selamat sore teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore. Ya, sore. Moderator masih mute moderator. Iya, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah deh. Ya, sudah. Baik, saya mau menyapa dulu para narasumber yang sudah hadir di diskusi kali ini. Ada Bung Refli dari Solipetra, dan juga ada Satriono dari LBH Manado, kemudian Syafiq dari ARC, dan Taufik Poli dari Timu Demokrasi Project. Dan juga kawan-kawan para tamu undangan dari GMKI, LAM, PMKRI, PMII, HMI, IMM, Kamisan, GMNI, Kalelonde, dan teman-teman lainnya yang telah hadir pada diskusi sore hari ini. Jadi langsung saja kita akan memulai diskusi pada sore hari ini. Namun pertama-tama saya mau menjelaskan tentang kegiatan respon terhadap proses perampasan lahan di Desa Kalasei 2. Seperti yang teman-teman sekalian tahu, Desa Kalasei 2 ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari proses pembangunan yang dipimpin oleh negara untuk memfasilitasi ragam proyek di bidang industri pariwisata. Dari Timu Demokrasi Project melihat kecenderungan pembangunan seperti ini telah menimbulkan disposisi sosial dan ekonomi para petani di Desa Kalasei. Sehingga untuk memahami hal ini, kami rasa perlu dicari tahu atau dilakukan diskusi untuk mendengar penjelasan dari berbagai elemen gerakan sosial, dari teman-teman yang mempunyai basis pengetahuan yang beragam untuk membangun gerakan ke depannya. Bagaimana kita merespon terkait perampasan lahan yang ada di Desa Kalasei 2. Nah, di sini kita mengundang 4 narasumber dan tentu dari latar belakang yang beragam namun mempunyai satu ketersinggungan apa yang telah terjadi di Desa Kalasei 2. Di sini ada Refli Sanggel dari perwakilan Solipetra dan juga sekaligus petani, dan juga ada Satriono Pangkei dari LBH Manado, ada Syafiq dari ARC Bandung, dan juga Taufik Poli dari TDP Timu Demokrasi Project. Baik, mungkin masing-masing narasumber akan diperkenankan untuk memberikan tanggapannya selama kurang lebih 20 menit masing-masing, dan kemudian setelah itu kita akan memulai proses diskusi, gitu ya teman-teman. Mungkin bisa langsung dari Kak Refli Sanggel. Halo. Halo Kak. Kak Refli Sanggel di sini ada. Oh, sudah. Baik. Halo Kak, oke. Ya, di sini sudah ada ya Kak Refli Sanggel. Ya Kak, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan Kak, kira-kira nih Kak, bagaimana sih riwayat perlawanan petani Kalasei 2 untuk mempertahankan lahan produksinya? Dipersilahkan Kak. Ya, halo, bisa dengar? Ya, bisa Kak. Dari riwayat perlawanan petani Kalasei 2,
Itu riwayatnya panjang ya. Dari awal tahun 2000-an itu kita sudah melakukan perlawanan ke berbagai instansi karena memang lahan kami ini memang objek ini menjadi dari dulu kepemilikannya seperti itu. Di awal tahun 2000-an itu pertama kali dari Pemprov mengirimkan veteran-veteran TNI untuk menduduki lahan kami di kelas C2 ini. Namun dengan upaya perlawanan kami menolak mereka dan akhirnya mereka mundur keluar, tidak jadi menduduki lahan perkebunan kami. Kemudian juga ada lembaga adat yang mengklaim bahwa lahan kami ini adalah milik lembaga adat mereka. Namun seperti sebelumnya kami juga melakukan perlawanan dengan menolak dan mengusir mereka yang berupaya masuk. Ada juga kemudian pemerintah provinsi melakukan pemagaran ya di sekitar tahun 2013 atau 14 ya, pemagaran batas-batas tanah atau lahan yang menjadi yang menurut mereka memiliki hak pakai, sertifikat pakai. Kami memang pada waktu itu masih solid perjuangan kami. Seluruh warga membentuk satu kekuatan didukung oleh pemerintah desa. Kami membongkar patok-patok yang bahkan material-materialnya kami buang ke sungai. Dan akhirnya pemagaran itu pun gagal, mereka kembali mundur. Dan kemudian Makobrimob juga masuk dan negosiasi atau musyawarah. Namun masyarakat, ya kami petani kalah, lahan kami diduduki Makobrimob sekitar 20 hektar. Namun yang terjadi pembangunan sekarang baru sekitar sementara sebagian besar lahan Makobrimob masih kami garap. Namun beberapa minggu yang lalu telah dilakukan juga pengukuran batas hibah Pemprov ke Makobrimob dari 20 hektar itu dan akan dipergunakan oleh Makobrimob. Kemudian Ratu Biusang sudah juga terbangun 6 hektar. Bakamla ini yang paling ini ya. Pada waktu musyawarah atau sosialisasi, warga masyarakat petani diundang rapat dengan menandatangani daftar hadir. Dan ternyata daftar hadir itu dijadikan acuan mereka bahwa warga petani telah menyetujui lahan kami itu ada sekitar 2 hektar untuk Bakamla dan telah dipagar dan kemungkinan akan dilakukan pembangunan juga. Kemudian Angkatan Laut kami juga melakukan penolakan karena walaupun ada yang jebol, ada yang masuk, tetapi kami terus berusaha melakukan penolakan. Dan sejak Angkatan Laut itu kami bergabung dengan Jejaring dan LBH Manado yang sepenuhnya mendukung perjuangan. Dan yang terakhir untuk saat ini ya, seperti yang kita tahu bersama, sudah digusur dan sudah dilakukan pembangunan. Kemudian Asrama Nusantara berdasarkan Kepres 2 hektar. Itu semua tanpa ada langsung dengan warga atau petani yang mengelola lahan tersebut. Untuk informasi yang terbaru, Poltekpar akan melakukan upaya mediasi lewat
Direktur Poltekar Bali. Tapi menurutnya nanti dilakukan setelah Lebaran. Cuman beberapa hari ini kami warga petani sedang melakukan pemantauan menjaga lokasi kami karena ada isu akan perhitungan dengan tanaman yang kami miliki. Sementara kami tidak ada pemberitahuan secara langsung, tapi kami menerima informasi itu, makanya kami warga berjaga-jaga, antisipasi jangan ada yang masuk dan melakukan penghitungan tanaman. Entah untuk apa maksud tujuannya, karena kami tidak ada pemberitahuan jelas. Untuk sementara dari saya, Soli Petra, itu dulu. Baik, thank you dari Kak Refli atas pemaparannya. Memang langsung konteksnya di petani Kalasei 2 dan sudah terjun langsung ke lapangan dan jadi perwakilan Soli Petra. Nah, selanjutnya kita akan lihat dari sudut pandang hukum nih, ada Bung Satriano Bung Yono, perwakilan dari LBH Manado, dan juga sangat support ya apa yang diupayakan oleh Soli Petra. Bung Yono, apakah sudah bergabung? Halo. Ya, nah ya, jadi kalau dari Bung Yono sendiri nih, bagaimana kekuatan penggunaan upaya hukum sebagai strategi untuk mempertahankan lahan produksi? Mungkin bisa dimulai dari itu dulu dan akan dijabarkan selanjutnya. Dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan. Kalau mau ditanya bagaimana proses upaya hukum yang telah kita lakukan, tentu ketika berbicara soal konflik agraria pasti kita akan berhadapan dengan aparatus yang begitu kuat dan kental untuk bisa mungkin mengupayakan pola relasi kuasa yang berusaha untuk menguasai objek bersangkutan. Tapi sebelum saya masuk di situ, perlu saya kira sedikit saya tambahkan apa yang disampaikan oleh Refli tadi terkait dengan sejarah perjuangan dan sejarah penguasaan lahan dari petani Kalasei. Jadi sebenarnya untuk sampai sekarang itu ada sekitaran, memang tanggal 7 itu sudah ada 2-3 hektar penggusuran, tapi lebih dari itu posisi sekarang masih warga yang kemudian menguasai objek yang belum tergusur. Jadi ada sekitaran 17 hektar lahan yang masih dikuasai, masih digarap oleh petani Kalasei 2. Tapi sebelum itu sejarah penguasaan lahan yang kami dapati pada waktu kami terjun ke lapangan melakukan pendampingan keluarga, kami mendapati bahwa sebenarnya untuk sejarah penguasaan di sana itu warga sudah menguasai, sudah menggarap di situ sejak tahun 1930-an. Jadi mereka mayoritas warga di sana itu adalah petani-petani yang bekerja di PT Asiatik. Yang di masa itu PT Asiatik selain mengerjakan para warga ini di areal perkebunan yang mereka kelola, mereka juga memberikan kesempatan kepada warga untuk bercocok tanam di sana. Nah, itu terus berlanjut sampai kemudian pasca PT Asiatik itu berakhir di tahun 82. Di 82 itu setelah pasca PT Asiatik berakhir, maka intensitas warga di sana itu mulai intens menggarap, mengelola keseluruhan wilayah tersebut. Bahkan di masa itu Gubernur Mantik kalau tidak salah pada waktu itu memang memerintahkan kepada warga untuk menggarap objek tersebut. Jadi pada waktu itu Gubernur Mantik memberikan peralatan produksi kepada warga, cangkul dan lain sebagainya, dan memang memerintahkan langsung kepada warga untuk menggarap di situ. Bahkan di tahun 86 itu muncul tapi SK
Mendagri, Menteri, yang poinnya di dalam SK tersebut mengatakan bahwa tanah Kalasei 2 itu sebagai objek land report. Nah, itu sejarah penguasaan lahan yang dikelola oleh petani Kalasei 2. Bahkan di tahun-tahun selanjutnya memang sempat ada persoalan antara warga dengan beberapa pihak-pihak yang mengklaim, tapi kemudian warga masih bisa menguasai objek itu sampai kemudian seperti yang disampaikan oleh Refli, sebenarnya cikal bakal dari persoalan perampasan ruang hidup di Kalasei itu bermula sejak tahun 2012. Bagaimana Pemprov kemudian mengklaim itu merupakan bagian dari hak pakai Pemprov dan menghibahkan objek itu 20 hektar kepada Brimob di tahun 2012. Jadi klaim Pemprov itu mereka hak pakai mereka itu dari tahun 82. Jadi pasca PT Asitik ini berakhir, mereka mengklaim itu kemudian menjadi hak pakainya Pemprov. Walaupun dari keterangan yang kami dapati di lapangan sejak tahun 82 sampai 2012 itu warga, orang-orang tua di sana, ibu-ibu di sana tidak pernah melihat, mengetahui, mendengar ada pengukuran yang dilakukan Pemprov yang mengklaim yang diklaim bahwa itu tanah hak pakai. Jadi tidak ada. Nanti kemudian tahun 2012 baru kemudian muncul datang pemerintah, Pemprov dan lain sebagainya dan mengklaim bahwa itu tanah hak pakainya Pemprov, dan kemudian telah dihibahkan kepada Brimob. Proses penghibahan itu pun tidak diketahui oleh warga pada waktu itu. Bahkan seperti yang sudah disampaikan juga tadi oleh Refli, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada waktu itu dengan cara dalam kata kasarnya membodohi warga. Jadi ada absensi yang warga tahu itu absensi, kehadiran dan sebagainya, tapi itu diklaim sebagai bentuk bahwa warga telah menyetujui soal hibah tersebut. Itu terus berlanjut sampai sekarang. Jadi kalau dari kami menilai persoalan yang dialami oleh petani-petani Kalasei 2 ini merupakan keberulangan dari persoalan atau konflik-konflik perampasan ruang hidup rakyat atau dalamnya ruang hidup hutan. Kasus ini bisa menjadi gambaran bagi kita bagaimana kemudian pemerintah hari ini begitu sangat terobsesi untuk dengan dalil pembangunan dan lain sebagainya, kemudian mengabaikan hak-hak dari rakyat itu sendiri. Bahkan dalam beberapa kesempatan ketika kami melakukan upaya-upaya hukum dari gugatan dan lain sebagainya, di situ jelas kami melihat bagaimana aparatus penegak hukum, baik itu di tingkat kepolisian bahkan di pengadilan. Kemarin kami menggugat terkait dengan SK hibah Pemprov, itu kami menilai bagaimana kemudian institusi pengadilan PT UN dalam hal ini pada waktu kami mencantumkan dalil-dalil argumentasi hak asasi manusia, itu di agenda sidang pemeriksaan pendahuluan mereka meminta agar supaya dalil-dalil argumentasi hak asasi manusia itu dihapus karena tidak bukan kewenangan dari PT UN. Itu di sisi peradilan, bagaimana kita menilai paradigma berhukum dari hakim dan lain-lain itu sangat terjebak pada cara-cara yang sangat legal, formalistik. Dan itu tentu kalau kita berangkat dari situ, di situ kita bisa menilai bagaimana kemudian pola-pola paradigma yang sangat formalistik ini tentu akan berimplikasi pada ketentuan-ketentuan formil yang dijadikan acuan dari pengadilan, sampai kemudian mereka mengabaikan kondisi objektif dari dasar hukum yang menjadi dasar sampai kemudian warga menguasai objek itu. Jadi dalam gugatan kami kemarin di tingkat pengadilan PT UN Manado, gugatan kami tidak bisa diterima oleh majelis hakim karena alasannya yang sangat formalistik ya, sangat formalistik,
yang mana salah satu alasannya mereka mengatakan bahwa legal standing dari Sole Petra yang pada waktu kita mengajukan keberatan administrasi itu tidak mempunyai legal standing. Terus kemudian alasan lainnya, posisi dari koordinator Sole Petra pada waktu itu tidak mendapat kuasa akademis dari warga mengajukan keberatan administrasi. Itu kami banding sampai di kasasi dan putusannya masih tetap sama. Jadi sekali lagi dari upaya hukum yang telah kami lakukan di ranah litigasi, kami melihat bahwa memang bagaimana institusi pengadilan itu sangat dalam pandangan kami itu kental diintervensi oleh kepentingan penguasa pada saat itu. Terus di ranah aparatus represif kepolisian, kami juga menilai hal yang sama, bahkan lebih dari itu. Bagaimana kalau kawan-kawan masih ingat bagaimana kemudian peristiwa tanggal 7 November pada saat dari pihak Pemprov melakukan penggusuran secara paksa pada warga, bagaimana mereka menggunakan aparat kepolisian, TNI, Pol PP, dan bertindak represif kepada warga pada saat itu. Padahal di sisi lain kami melihat pada peristiwa tanggal 7 itu upaya eksekusi penggusuran yang dilakukan oleh Pemprov pada waktu itu sebenarnya tidak mempunyai dasar hukum. Mereka tidak pernah mengeluarkan surat pemberitahuan, tidak ada perintah pengadilan pada saat itu. Tapi sekali lagi kalau kita masih ingat peristiwa itu, bagaimana kemudian narasi-narasi yang diciptakan oleh polisi waktu itu, aparat keamanan pada waktu itu, mereka menyampaikan atas nama hukum warga harus akan mengikhlaskan upaya penggusuran lahan dari Pertanian Koalisi 2. Jadi itu kami menilai itu sebuah bentuk perwujudan bagaimana kemudian hukum bertindak secara represif. Jadi dalam konflik-konflik agraria kami seringkali berhadapan dengan itu. Bagaimana kemudian penegak hukum tidak netral. Bahkan dalam contoh kasus di Kalasei membenarkan pandangan kami bahwa aparat penegak hukum itu kerap diintervensi dan menjadi bagian dari state dari negara untuk melakukan bentuk-bentuk perampasan ruang hidup kepada warga. Jadi kalau kita mengacu misalkan pada mungkin di sini ada beberapa teman-teman yang dari basic hukum cukup tahu dengan konsep Philip Nonet soal hukum represif. Itu dia menyatakan bagaimana kemudian hukum itu bagaimana kemudian kekuasaan begitu mengikat sampai kemudian kehendak dari kuasa, tafsir dari penguasa itu dijadikan sebagai legitimasi. Penguasa tidak kemudian menjadikan atau mendengar tafsir dari rakyat. Tafsir kekuasaan itu selalu dijadikan sebagai tafsir tunggal dalam menafsirkan sebuah teks undang-undang, teks aturan. Jadi itu yang ketika kami mengacu melihat peristiwa yang terjadi di Kalasei, hal seperti itu yang terjadi. Kemudian hal selanjutnya juga yang mencerminkan bahwa cara bekerja hukum hari ini dengan menggunakan cara-cara represif itu bagaimana kemudian partisipasi warga itu dilibatkan dalam hampir setiap putusan. Kasus di Kalasei seperti yang sudah kita sentil tadi itu seperti itu. Jadi dalam upaya-upaya mereka melakukan klaim terhadap tanah yang dikuasai oleh warga secara turun-temurun, mereka tidak kemudian memposisikan warga sebagai subjek yang seharusnya punya hak untuk menyampaikan, hak untuk hak asali bagaimana kemudian negara mengakui bahwa mereka telah menguasai objek tersebut. Jadi ada beberapa kajian yang mengatakan memang pada akhir-akhir ini yang jadi soal hukum nasional seringkali menjadi beban bagi hukum lokal. Jadi tidak ada
solusi normatif yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan persoalan-persoalan ruang hidup. Yang ada justru sebaliknya, bencana normatif. Undang-undang Cipta Kerja bisa kita kategorikan sebagai bencana normatif yang kemudian berimplikasi pada akan semakin masifnya persoalan perampasan ruang hidup rakyat di baik sekarang maupun di masa-masa yang akan datang. Jadi itu yang menjadi semacam gambaran terkait dengan kondisi di Kalasei dan bagaimana kemudian kita berhadapan dengan situasi kondisi hukum hari ini. Jadi oleh karena itu dalam beberapa pendiskusian kami pasca penggusuran tanggal 7, kami juga sempat mengajukan menyurat ke Komnas HAM. Kami melakukan mekanisme komplain ke beberapa lembaga negara terkait, dan sampai sekarang memang dari Komnas HAM pun tidak melakukan sebuah upaya yang signifikan buat warga. Itu mereka sudah pernah datang ke lokasi, sudah datang ke Kalasei, sudah pernah bertemu dengan gubernur, Kapolda, tapi dari tindak lanjut pasca itu sampai sekarang kami belum mendapat titik terang dari upaya-upaya yang dilakukan oleh ketika kami melakukan mekanisme komplain ke beberapa lembaga terkait. Dan dalam beberapa statement pun dari gubernur, memang Gubernur Sulut sendiri itu memang begitu masif bahwa seperti yang sudah moderator sampaikan, ini terkait dengan pembangunan. Kalau di Kalasei itu ada keterkaitan dengan kebijakan PSN, pariwisata di Likupang. Jadi kalau kita berbicara soal pembangunan PSN yang sementara getol dijalankan oleh pemerintah hari ini, kan ada banyak infrastruktur yang akan mereka bangun, dari jalan, kalau di kek pariwisata, keberadaan dari PLTU di bagian juga untuk mensuplai energi di kek pariwisata. Nah, terkait dengan Kalasei, Izin Bung, Dimna. Suaranya tidak kedengaran. Halo, izin Bung Miano. Halo. Bung Miano, mungkin suaranya di-unmute. Halo. Halo, suaranya. Jaga dong. Oh, Masih belum kedengeran, Bung. Mungkin sambungan headsetnya atau apa?
Halo? Sudah Sudah terdengar. kedengaran. Ya, tadi putus. Putusnya dari mana? Sorry, saya sudah nggak perhatikan tadi. PSN Bang, dari PSN. Dari PSN. Oh, oke. Jadi kami menilai proyek di Kalase itu ada keterkaitan dengan PSN, proyek strategis nasional. Bagaimana kemudian kan apa namanya pembangunan yang dilakukan di Kalase itu berupa apa namanya politeknik pariwisata. Jadi dalam beberapa statement gubernur dia mengatakan begitu urgennya pembangunan politeknik pariwisata karena itu untuk mensuplai sumber daya manusia untuk menunjang sektor pariwisata di Likupang. Jadi selain apa namanya selain pembangunan PLTU di Kema yang diperuntukkan juga untuk suplai energi di Likupang, ada pembangunan perluasan jalan, pembangunan perhotelan di sana. Di Kalase itu sifatnya untuk mensuplai apa namanya mensuplai sumber daya manusia. Jadi itu yang dalam beberapa kesempatan gubernur begitu menginginkan agar supaya memang proyek pembangunan politeknik pariwisata di Kalase itu karena supaya bisa menunjang PSN pariwisata di apa namanya di Likupang. Jadi sekali lagi apa namanya berangkat dari kasus Kalase, setidaknya ini bisa menjadi momentum kita untuk melakukan konsolidasi yang lebih masif karena sekali lagi kelak ke depan kita akan berhadapan di tengah begitu banyaknya produk-produk aturan yang bias pada petani yang begitu pro kepada kepentingan kekuasaan. Kita akan berhadapan dengan begitu masif persoalan-persoalan perampasan ruang hidup yang akan kita alami kelak ke depan. Karena sekali lagi bagian timur termasuk Sulut itu kelak akan ada beberapa proyek-proyek strategis yang akan masuk. Kalau di Sulut kalau nggak salah sekarang ada 11 PSN kalau nggak salah yang sudah sementara berproses. Jadi mungkin secara umum itu dulu yang menjadi pengantar dari saya, dan terima kasih. Baik, terima kasih atas pengantarnya Bung Yano. Selanjutnya dari M-Taufik Timur Demokrasi Project, mungkin akan dibuka dengan pertanyaan yang sama juga, bagaimana kira-kira Taufik memandang apa yang terjadi di Kalase 2 ini, atau kira-kira apa paradigma besar yang ada di balik proses perampasan lahan di Desa Kalase 2 ini secara khusus kan, dan wilayah lainnya secara luas. Dipersilahkan Bung Taufik. Ya, terima kasih. Ya. Pertama-tama saya terima kasih kepada beberapa pembicara yang telah hadir di forum TDP. Ada Bu Yano, Bung Syafiq yang akan berbicara di akhir, juga ada Kang Refli yang bersedia menyempatkan waktunya di tengah kesibukan bertani di kebunnya. Saya melihat bahwa apa yang terjadi di Kalase 2 sebetulnya merupakan sebuah proses di mana terjadi globalisasi neoliberal, terutama dalam coraknya yaitu industri pariwisata, yang pada prosesnya globalisasi neoliberal itu tidak menghilangkan instrumen penting, yaitu negara yang kalau kita menganalisis di Desa Kalase 2 mempunyai peran yang signifikan untuk memfasilitasi berbagai macam proyek pembangunan, baik yang sifatnya swasta maupun yang sifatnya langsung dipimpin oleh di bawah negara. Betul tadi bahwa salah satu manifestasi daripada itu adalah lewat PSN. Jadi di Sulawesi Utara yang hari ini tengah ramai untuk mengenjot industri pariwisata atau yang lebih sering dikenal sebagai pariwisata Sulawesi Utara, beragam proyek yang sifatnya swasta maupun
plat merah gitu ya, itu berupaya diimpos untuk dibangun, dipertahankan agar dia menunjang bagi proses pembangunan industri pariwisata di tingkat lokal. Nah, itulah alasan kenapa Gubernur Sulawesi Utara Polidono Kambe lewat SK hibahnya pada tahun 2021 akhir yang memberikan lahan seluas 20 hektar kepada Kementerian Pariwisata untuk membangun Politeknik Negeri Pariwisata di lahan tersebut. Hasilnya adalah sebuah proses di mana petani pada akhirnya kehilangan sumber daya material satu-satunya yang dari lahan tersebut. Mereka kemudian memiliki banyak cukup untuk mensejahterakan hidup sehari-hari, walaupun kalau kita lihat corak bertani mereka itu corak bertani yang masih subsisten. Dari pantauan TDP sebetulnya kami melihat bahwa dari wawancara kami, petani itu dalam sekali panen teman-teman bisa punya setidaknya 2 sampai 3 juta dalam sekali panen. Dan hasil daripada itu sudah cukup untuk mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari di tengah tuntutan kebutuhan hidup yang sedemikian besar hari ini. Di sisi lain bahwa slogan pemerintah untuk memberantas kemiskinan pada akhirnya ketika kita telisik kasus di Kelasei tentu berkontradiksi. Di satu sisi mereka ingin menuntaskan kemiskinan, tetapi di sisi lain mereka menimbulkan kemiskinan yang baru. Kemiskinan yang baru itu muncul akibat sebuah proses pemisahan petani dari alat produksi, atau apa yang sering disebut dalam literatur Marxis yaitu akumulasi primitif. Mereka pada akhirnya tidak bisa lagi mengakses lahan produksi mereka, dan itu merupakan sebuah tanda dari awal sebuah proses pemiskinan secara paksa. Nah, proses itu tidak berlangsung sementara. Pada tanggal 1 Mei nanti, lewat surat yang telah dikeluarkan Pemprov yang memberitahukan bahwa petani nanti akan segera angkat kaki dari lahan tersebut dengan alasan bahwa lahan tersebut akan dilakukan pematokan, pengukuran, dan itu menandakan bahwa petani tidak lagi mempunyai kedaulatan mereka atas lahan tersebut. Nah, jika teman-teman melihat apa yang terjadi di Kelasei 2, pemerintah cenderung memfasilitasi berbagai macam instrumen pendukung. Karena ada proyek besar yang disebut PSN, proyek strategis nasional, terutama kalau Sulawesi Utara dalam bidang industri pariwisata, maka tujuan-tujuan untuk memfasilitasi di bidang industri pariwisata ini diperkokoh dengan berbagai macam cara. Salah satu cara yang dibuat oleh pemerintah adalah dengan melakukan politik pecah belah di lingkungan masyarakat antara pemerintah di tingkat desa yang kemudian telah terkooptasi dan para warga lain yang juga pada akhirnya terbelah antara mereka yang memiliki sertifikat dan sudah didistribusikan sertifikat dan para petani yang sampai hari ini dalam proses perjuangan perlawanan terhadap lahan tersebut masih tidak memiliki status lahan yang pasti karena sikap politik mereka yang militan untuk menentang segala bentuk perampasan lahan yang petani alami. Nah, ke depan sebetulnya kalau kita melihat Kelasei 2 itu sudah menjadi sebuah arena di mana negara secara historis telah bermain peran sebetulnya untuk memfasilitasi berbagai macam kepentingan. Tahun 80-an sebetulnya posisi petani sudah relatif kuat walaupun tidak sepenuhnya lewat keputusan Kementerian Dalam Negeri yang mendistribusikan, yang pada intinya surat keputusan itu mau mendistribusikan lahan tersebut kepada petani desa Kelasei 2 yang lahan tersebut merupakan bekas ex-agiu PT Asiatik. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, proses ini kemudian berbalik arah dari yang sebelumnya diakui oleh negara
untuk mengelola lahan tersebut dan kemudian berhasil dalam artian telah memunculkan nilai ekonomi yang cukup karena Desa Kalase 2 menjadi wilayah di mana hasil produksi pertanian, misalnya komoditas buah pisang, itu menjadi nomor 2 di Sulawesi Utara. Nah, tetapi pemerintah tidak melihat ini sebagai sebuah bentuk keberhasilan petani mengelola tanah, petani berinteraksi dengan tanah. Tetapi pemerintah melihat ada keuntungan ekonomi yang lebih signifikan jika lahan tersebut dikelola untuk kepentingan akumulasi modal, terutama dalam bentuk kapitalisme pariwisata. Sulawesi Utara yang hari-hari ini surplus pariwisata mencoba mencari tempat di mana masih tersedianya berbagai macam sumber daya agar terciptanya sebuah instrumen pariwisata. Salah satu instrumen itu ya itu tadi ya, bahwa ada dibangunnya politik pariwisata yang kami melihat itu sebagai instrumen pendukung, karena lewat itu nanti menurut pemerintah diharapkan ada sumber daya manusia yang akan mensokong industri pariwisata di tingkat lokal. Padahal berbicara soal pariwisata itu bukan hanya berbicara soal industrinya, tetapi berbicara soal keadilannya, soal bagaimana rakyat yang selama ini dimarginalisasi oleh sebuah sistem, kemudian apakah telah merasakan dampak langsung daripada surplus pariwisata itu, atau justru retorika mengenai pertumbuhan ekonomi terutama di bidang industri pariwisata tidak punya korelasi positifnya dengan peningkatan kualitas kesejahteraan hidup petani. Dan persis di situ adalah titik kritik bahwa harusnya pemerintah bukan malah mengeksekusi petani, mendisposisikan petani, akan tetapi tetap menjaga itu sebagai sebuah yang sifatnya sangat signifikan untuk menunjukkan ekonomi. Nah, saya melihat ketika moderator sodorkan pertanyaan mengenai paradigma besarnya di balik itu, saya tertarik untuk mengulas ke belakang sekitar tahun 1980-an. Ada karya dari Kevin Robert Jobs yang terbit, judulnya The Space of Globalization. Di situ dia melihat bahwa sebetulnya sebuah proses globalisasi neoliberal itu tidak menghilangkan sebuah proses lokalisasi kekuasaan. Jadi keduanya itu berjalan seiringan. Nah, konteks di Sulawesi Utara bahwa globalisasi neoliberal itu diperuntukkan untuk membangun sebuah industri pariwisata yang kokoh. Akan tetapi pembangunan industri pariwisata yang kokoh itu berjalan di dalam sebuah struktur kekuasaan lokal yang sifatnya oligarkis. Kita hari ini tidak mempertanyakan siapa yang memiliki misalnya lahan di bidang industri pariwisata, misalnya kalau kita lihat di Lukupang misalnya, atau kita tidak mempertanyakan misalnya siapa yang memiliki mengkontrol sistem transportasi yang mendukung industri pariwisata. Kita tidak mempertanyakan siapa yang memegang saham di hotel yang mendukung industri pariwisata. Jangan-jangan retorika kita mengenai pertumbuhan ekonomi, pariwisata, dan sebagainya itu sebetulnya tidak akan memunculkan redistribusi kesejahteraan kepada masyarakat Sulawesi Utara, tetapi malah akan terjadi konsentrasi. Mengingat itu beralasan kenapa struktur kekuasaan lokal di Sulawesi Utara itu sifatnya oligarkis dalam bentuk apa ya, itu terjadi relasi politik bisnis maupun birokrasi antara elit-elit dominan yang hasil daripada konflik itu kemudian memunculkan berbagai macam perubahan sosial yang menempatkan posisi kelas marginal terutama petani di kelas terbawah dalam ruangan sosial. Nah, jadi walaupun memang betul pemerintah berbicara bahkan di forum-forum internasional soal pariwisata, tetapi ini belum tentu akan berkorelasi positif dengan peningkatan kesejahteraan. Pertanyaan sederhana adalah bahwa apakah mungkin para petani yang kehidupannya itu hanya dididik untuk bertani, mempunyai skill untuk bertani, tetapi kemudian itu dikesampingkan, lahan mereka diambil, apakah mungkin mereka diakomodir dalam sebuah sistem industri pariwisata itu? Saya kira tidak. Kalaupun ada pemerintah yang memastikan itu, ya, itu patut diragukan. Nah, kerusakan sosial yang ditimbulkan daripada sebuah proses itu, terutama di Kalase 2, sangat signifikan. Bahkan juga mempengaruhi sebuah gerakan perlawanan petani secara internal gitu ya. Bahwa pada akhirnya toh kita mengalami sebuah proses fragmentasi, proses kerapuhan gerakan yang pada akhirnya akan melemahkan gerakan itu sendiri. Nah, mungkin ke depan yang harus
harus kita lakukan adalah bahwa bagaimana memastikan rekonsolidasi kembali gerakan-gerakan sosial yang akan memperkuat posisi politik para petani, terutama mempertahankan lahan produksinya yang tersisa. Mengingat tanggal 1 Mei itu sudah ada surat yang keluar bahwa petani harus cabut di dalam proses penggarapan mereka di atas lahan itu. Hal-hal yang mungkin akan yang harus kita lakukan adalah membangun spirit itu kembali, karena pada proses evaluasi pasca tanggal 7 November terjadi penangkapan secara massal 46 mahasiswa, petani, jurnalis maupun pengabdi bantuan hukum dan teman-teman OBH. Pemerosotan gerakan itu sangat nyata dan kemudian akan berdampak kepada spirit perlawanan tidak hanya petani tetapi juga kita semua. Nah, kelemahan-kelemahan itu yang harus kita sadari bahwa struktur rekonsolidasi kekuatan oligarki di satu sisi sudah sedemikian kuat, akan tetapi kita masih tetap tidak mampu untuk merekonsolidasi kekuatan gerakan masyarakat sipil yang progresif untuk bersama-sama dengan petani militan mempertahankan lahan produksinya. Nah, jadi yang mau ditekankan dalam saya adalah bahwa sebuah reorganisasi kekuatan ekonomi globalis neoliberal dalam corak industri pariwisata dia tidak akan berkorelasi secara positif untuk mensejahterakan petani. Karena kenapa? Industri pariwisata di Sulawesi Utara dia beroperasi dalam sebuah sektor politik lokal yang sifatnya oligarkis, dan sudah banyak data yang memunculkan bahwa sebagian sektor industri itu justru dikontrol oleh kekuatan oligarki lokal gitu ya. Dan harusnya itu mulai kita sadari hari ini. Jangan sampai kita juga sebagai sebuah gerakan masyarakat sipil yang Sulawesi Utara justru terbuai dengan sebuah retorika pertumbuhan ekonomi yang tidak punya korelasi positif. Mungkin sebagai sebuah pengantar awal saya cukupkan sampai di situ, Ade, dan saya harap nanti Bung Syafiq ya bisa merangkul ini, membaca ini sebagai sebuah fenomena yang seperti apa sih. Nah, teman-teman Bung Syafiq dan kawan-kawan di IRC sudah mulai menggeluti ini sedemikian dalam, yang kami harap itu akan mendudukan perkara ini secara lebih jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Taufik atas pemaparannya. Selanjutnya dari Bung Syafiq dari Agrarian Resource Center Bandung nih. Halo, Halo. ada. Ya, jadi seperti yang tadi juga dipaparkan oleh Bung Taufik nih, gimana sih melihat kasus yang terjadi di Desa Kalasei 2, kira-kira apa sih ini, kenapa memungkinkan terjadi seperti itu, entah dari konteks sosial, ekonomi, dan politik, kira-kira bagaimana sih Bung Syafiq melihatnya? Persilahkan. Oke, makasih Mbak Ade, dan salam kenal buat teman-teman pembicara lain. Ada Bang Taufik, ada Bang Refli, dan Bang Yano, dan juga Mbak Ade. Salam kenal, aku Syafiq, dan juga teman-teman yang juga hadir di Zoom meeting ini. Perkenalkan, nama aku Syafiq dari IRC Bandung. Aku boleh share screen nggak, Mbak? Masih di disable. Iya, boleh. Sebentar saya jadikan host Iya. dulu ya. Oke, sudah. Oke. Kayaknya harapannya Bang Taufik untuk aku merangkum semuanya ini terlalu tinggi ya. Tapi aku coba untuk membahasnya, mungkin menjelaskannya sedikit lebih teoritis gitu sebelum aku masuk ke konteks lokalnya. Jadi aku di sini menggunakan PowerPoint yang aku buat 2 hari lalu. Semoga seperti yang udah dibicarakan dari tadi, karena kita selalu menyinggung tentang perampasan lahan ini, tapi mungkin perlu diperjelas lagi
apa yang kemudian dimaksud perampasan lahan ini, karena ini adalah sebuah konsep sebenarnya dalam ilmu atau studi agraria yang sangat sering dibicarakan karena peristiwa perampasan lahan ini sangat sering terjadi gitu. Terutama setelah 2008, setelah banyak eh, komunitas internasional dan global itu menuntut atau mengklaim adanya krisis-krisis yang disebut krisis pangan, krisis energi, dan krisis finansial yang kemudian mengharuskan mereka untuk menginvestasikan kembali kapitalnya ke khususnya di negara-negara dunia ketiga termasuk Indonesia gitu. Tapi pada intinya perampasan lahan ini sebenarnya adalah proses alih kuasa atau transfer kekuasaan untuk bagaimana kapital mengontrol tanah atau sumber daya alam dalam skala tertentu, artinya bisa kecil juga bisa besar. Kalau bagi sebagian orang mungkin 17 atau 20 hektar itu termasuk kecil, tapi dalam konteks yang lebih kritis, kritis dalam arti pandangan kritis gitu, perampasan lahan itu bisa terjadi bahkan 1 hektar pun kalau misalkan ada yang menyerobot atau merebut tanah orang itu udah diklasifikasikan sebagai perampasan lahan gitu. Dan itu juga harus dilihat dalam konteks bagaimana kapital berkegiatan produksi di atas tanah yang dirampasnya gitu, entah itu modal yang datang dari nasional ataupun transnasional atau internasional. Untuk apa? Untuk tujuan mencari keuntungan dan mengakumulasi modal dengan cara apapun atau dengan mekanisme apapun. Apapun di sini itu benar-benar apapun ya, literally atau secara harfiah benar-benar bisa melakukan atau bisa menggunakan cara-cara yang bisa dilakukan oleh kapital itu sendiri gitu, dengan mengabaikan hak yang sering kali mengabaikan hak masyarakat setempat untuk juga menguasai dan atau menggunakan tanah untuk keberlanjutan hidupnya. Perampasan sifatnya selalu politis karena dia melibatkan political power untuk melegitimasi bagaimana dia mengontrol dan untuk tujuan apa tanah tersebut digunakan. Jadi klaim-klaim untuk sebelum merebut atau merampas lahan itu selalu dibentuk dulu gitu, di framing dulu bagaimana tanah-tanah ini ditujukan. Kemudian kalau misalkan tanah yang digarap petani KLC untuk tujuan pariwisata, ya udah nggak bisa diganggu gugat gitu dalam tanda kutip ya. Jadi selalu bersifat politis dan juga kemudian seringkali destruktif, artinya berbarengan dengan proses-proses penyingkiran atau eksklusi dan kemudian hancurnya ekonomi, tatanan sosial masyarakat setempat secara paksa dalam prosesnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan juga atau kekuatan militer. Walaupun dalam perdebatan di studi agraria cara destruktif ini nggak selalu muncul, tapi bisa jadi dengan cara-cara halus, justru dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat dalam proses produksi di atas tanah itu. Biasanya kalau kita tahu di tahun 1980-an ada transmigrasi ke Kalimantan, Sumatera untuk jadi petani-petani yang terikat dengan perusahaan itu, termasuk juga bagi studi agraria yang kritis itu disebut perampasan lahan karena ada pelibatan proses produksi tapi si petani tidak bisa mengontrol produksinya, biasanya kelapa sawit gitu atau karet, kemudian yang disebut peer trans itu perkebunan inti rakyat. Nah, jadi pada intinya aku agak cepat sedikit, pada intinya perampasan lahan itu adalah proses untuk mengakumulasi kapital. Biasanya kalau misalkan kita familiar dengan konsep-konsep Marxis, udah pasti tahu rumus-rumusan ini yang nggak perlu aku jelaskan lagi. Aku hanya mempersingkat aja. Pada intinya kapital akan selalu mencari keuntungan dan keuntungan itu hanya dapat diperoleh dengan cara menggunakan lahan sebagai alat produksinya dan juga tenaga kerja sebagai mesin untuk mengerjakan proses-proses produksi tersebut gitu, dan hasilnya keuntungannya dilipat gandakan lagi untuk terus dilipat gandakan lagi tanpa batas gitu, dan akan selalu mencari tempat-tempat atau zona-zona yang dapat dilakukan proses produksi yang baru, termasuk juga di dalam konteks pariwisata sebenarnya. Dan negara dalam hal ini sangat-sangat diperlukan sebagai kekuatan politik yang dominan untuk menciptakan iklim yang baik untuk investasi atau bisnis gitu. Jadi dengan hadirnya konsep kenegaraan sejak
runtuhnya kolonialisme itu negara berperan sangat penting, walaupun kemudian di era neoliberalisme yang disebut Bang Taufik tadi, kemudian negara secara berangsur-angsur perannya diminimalisir, tapi tetap dia harus ada dan harus mengakomodir segala kebutuhan atau kepentingan kapital itu sendiri, gitu pada intinya. Nah, negara pun kemudian bisa jadi hadir dalam berbagai bentuk juga. Kalau misalnya di Indonesia kita bisa klasifikasikan era Soeharto dan non Soeharto, bisa dibilang gitu ya. Dan misalkan di era Soeharto kita bisa lihat bagaimana sebenarnya Indonesia berada di dalam konteks negara yang tidak demokratik, dan kemudian perampasan lahan yang terjadi di era tersebut selalu menggunakan kekuatan politik dan aparat militer dengan paksaan. Jadi modal atau kekuatan ekonomi beraliansi dengan aparat militer dan negara. Nah, tapi kemudian gimana di negara-negara yang demokratik atau mungkin bisa kita bilang pasca reformasi gitu. Perampasan dengan perundang-undangan dan administrasi pertanahan. Jadi kekuatan ekonomi atau kapital tersebut justru beraliansi dengan politisi untuk menciptakan instrumen legal yang memihak korporasi. Kalau dalam kasus kelapa sawit misalkan ya, pengusaha-pengusaha itu punya waktu di mana mereka bisa menentukan harga pasar, dan itu sering diklaim melibatkan petani, tapi pada nyatanya tidak. Berapa bulan sekali mereka bisa menentukan harga pasar. Artinya kekuatan modal itu sangat kuat di situ, tapi di sisi lain juga negara dibutuhkan dengan mengakomodir kebutuhan-kebutuhan secara legal formalnya gitu. Nah, ini mungkin sedikit alur bagaimana kemudian di negara demokratik itu jadi bisa terjadi perampasan lahan dari penetapan atau perubahan fungsi kawasan dari non kawasan hutan menjadi kawasan hutan ataupun sebaliknya, terus melakukan pemetaan, regulasi dan undang-undang, lalu kemudian dari situ bisa menjadi alas hak atau maksudku alas hukum untuk penerbitan izin usaha, hak atas tanah untuk tujuan komersil dan operasi bisnis yang ekstraktif. Dan lahan-lahan yang kemudian diperoleh tentu aja ada transaksi di sana, dan seringkali disitulah letak perampasannya, walaupun juga sering temukan transaksi-transaksi yang win-win solution, artinya sama-sama seneng lah, orang yang diambil tanahnya senang, yang ngambil tanahnya juga senang. Artinya ada proses jual beli biasanya atau ganti rugi yang sepadan. Walaupun konteks transaksi lahan jual beli itu bisa secara teoretik bisa kita katakan sebagai perampasan lahan ketika ada kepentingan untuk mengakumulasi modal atau kapital atau keuntungan tadi gitu. Dan kalau misalkan terjadi dengan atau melalui proses perampasan, pada umumnya penggusuran, pemindahan warga, dan melibatkan masyarakat secara impulsif itu bisa juga terjadi. Tapi tentu yang terakhir itu yang tadi aku bilang, secara inklusif pun bisa disebut perampasan lahan karena mereka tidak mengontrol proses produksi secara langsung. Tapi kalau misalkan tanah-tanah yang biasanya dijadikan pembangunan infrastruktur itu sama sekali nggak ada proses pelibatan masyarakatnya, dalam pengertian mereka harus dipindahkan ke tempat lain untuk pembangunan itu sendiri. Nah, sekarang kecenderungan yang terjadi di Indonesia itu perampasan lahan itu udah terjadi dalam beragam bentuk dan beragam tujuan gitu. Kalau kita flashback ke belakang zaman Soeharto, kebanyakan perampasan lahan terjadi itu untuk kepentingan industri ekstraktif kayak kelapa sawit, kemudian kayu komersil, kemudian pertambangan, kemudian bendungan dan lain sebagainya. Kalau di Jawa ada juga revitalisasi teritori feodal, artinya kesultanan dihidupkan kembali untuk bagaimana orang-orang tertentu bisa menguasai atau mengontrol kawasan tertentu, khususnya kasus di Yogyakarta. Kemudian ada perkebunan dan pertanian, infrastruktur, jalan tol, dan lain sebagainya. Kemudian juga di dalam kota pun terjadi pembaruan kota yang disebut gentrifikasi, beautifikasi, atau proses-proses yang mengklaim bahwa
pembangunan akan dilakukan untuk memperindah kota tersebut itu di Bandung masif sekali gitu dari sejak zaman Ridwan Kamil bahkan sebelumnya juga hingga hari ini gitu. Jadi konsekuensi logisnya kadang-kadang bagian-bagian kota yang dianggap kumuh itu harus dipercantik. Nah, dipercantik itu dibangun sesuatu tapi kemudian warga diusir. Terus juga yang lagi masif-masifnya industri pariwisata tentu aja juga di Sulawesi Utara, di Manado itu mungkin menjadi salah satunya yang udah tadi banyak diceritain juga. Terus di Flores dan di Sumatera juga terjadi bagaimana perampasan untuk kepentingan industri pariwisata juga terjadi. Juga ada industri hijau, industri biru yang dalihnya digunakan dalam pengertian atau dalam kepentingan untuk konservasi. Dan segitiga di tengah ini di paling tengah atau paling hitam itu aku tulis kapital karena memang semuanya tujuannya satu untuk memperoleh keuntungan atau kapital itu sendiri, dan negara kemudian korporasi atau perusahaan itu akan selalu bergandengan tangan gitu untuk memuluskan atau melangsungkan proses-proses tersebut. Nah, juga seringkali LSM NGO itu juga harus kita kritisi, hati-hati, dan kita harus kritisi segala tindak tanduknya karena bisa jadi walaupun mereka selalu menyuarakan untuk kemajuan rakyat atau kesejahteraan rakyat atau mengadvokasi rakyat, tapi pada prinsip-prinsipnya dia sebenarnya sedang menjalankan atau memuluskan proses-proses akumulasi kapital tadi gitu. Nah, kalau misalkan di zaman kolonialisme atau di zaman sebelumnya atau di zaman beberapa dekade setelah atau setelah kemerdekaan itu penataan ruang atau penataan kapitalisme atau pengembangan kapitalisme ini berlangsung juga beragam gitu, mulai dari perdagangan, kemudian mulai dari sistem perkebunan yang dikenalin kolonial, kemudian dari kolonialisme itu sendiri gimana kolonial mengontrol segala proses produksi yang ada di negara tertentu dan lain sebagainya. Tapi kemudian ketika pasca pasca kemerdekaan, khususnya Orde Baru dan pasca reformasi, segala sesuatunya untuk pengembangan kapitalisme ini sendiri berpijak pada mekanisme-mekanisme yang mengelompokkan atau meregionalisasi ruang-ruang yang ada di Indonesia atau di negara Indonesia ini gitu, dalam pengertian menciptakan atau memantapkan pembentukan kawasan ekonomi regional dan pembangunan koridor ekonomi. Tentu aja untuk menciptakan batas-batas legal, alokasi penggunaan dan pemanfaatan tanah. Jadi misalkan Sulawesi untuk apa, Jawa untuk apa, Sumatera untuk apa, itu udah tercatat itu di peraturan perundang-undang atau di pikiran-pikiran para kapitalis itu sendiri gitu. Juga kemudian implikasinya ada pembukaan jalan dan harus menyingkirkan atau harus menggusur warga secara legal untuk proses penggunaan tanah dengan dalih apapun, eksploitasi sumber daya alam secara masif atas nama pembangunan atau atas nama kepentingan umum gitu. Dan pada akhirnya membatasi ruang gerak dan akses warga untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah atau sumber daya alam itu tadi. Nah, selanjutnya gimana untuk Sulawesi dan Sulawesi Utara atau Manado, kalau misalkan kita kembali lagi ke pasca reformasi sekitar tahun 2010-an, ada kebijakan MP3EI yang sebenarnya itu adalah operasionalisasi regionalisasi tadi itu, mekanisme regional yang membatasi atau menetapkan kawasan-kawasan tertentu untuk tujuan tertentu. Tanah di sini untuk apa, provinsi ini untuk apa, itu udah tercatat di situ. Dan Sulawesi, sepengetahuanku, dia jadi pusat produksi dan pengolahan hasil pertanian, perkebunan dan perikanan, migas dan pertambangan nasional. Apalagi kalau di Sulawesi Utara mungkin industri perikanannya cukup besar gitu ya. Dan juga tapi nggak bisa menjadi patokan bagaimana kita melihat pembangunan itu sendiri, karena pada nyatanya kemungkinan-kemungkinan lain itu juga ada gitu, apalagi di Sulawesi Utara mereka punya Taman Nasional Bunaken yang
berbatasan atau berhadapan langsung dengan kota Manado. Makanya juga itu menjadi penetapan Taman Nasional itu juga berbarengan dengan proyek-proyek seperti Waterfront City yang untuk membangun pariwisata sebenarnya di kota Manado dan juga di Bunaken itu sendiri. Tapi kemudian juga ada pengembangan objek pariwisata di tempat lain, di Likupang tadi udah disebut, kemudian di Bitung, di Tomohon atau di Tandano, itu semuanya terkoneksi gitu. Dan kemudian harus dibutuhkan zona-zona atau kawasan-kawasan di dalam Provinsi Sulawesi Utara atau Sulawesi secara umum untuk membangun tempat-tempat bagi konsolidasi kapital yang baru gitu, dan juga untuk menarik perhatian kapital dari tempat lain atau investor dari tempat lain. Nah, kemudian juga ada PSN yang tadi udah disebut Bang Taufik juga, di mana ada bendungan, terus ada KEK, Likupang dan Bitung, kemudian pembangunan infrastruktur transportasi, jalan tol dan lain sebagainya, dan juga pembangkit listrik yang sebenarnya juga menopang industri-industri di sekitarnya, entah itu industri pariwisata dan juga industri-industri lain gitu. Dan konsekuensinya terhadap petani atau warga Kalesi 2 tadi juga udah diceritain gimana itu direncanakan untuk pembangunan politeknik pariwisata. Dan kalau ngelihat sekilas kayaknya nyambung juga tuh sebenarnya pembangunan politeknik pariwisata itu untuk menghasilkan orang-orang yang bisa bekerja di industri pariwisata yang sebenarnya sedang dibangun di Sulawesi Utara, dan pada akhirnya memang tujuannya untuk pengadaan atau mensuplai tenaga kerja yang murah gitu untuk bekerja di industri pariwisata itu. Nah, tadi aku juga mencatat beberapa gambaran umum tentang Kalesi 2 dari mulai konteks historisnya hingga konteks saat ini gitu. Walaupun sebenarnya ada beberapa keanehan karena misalkan pemerintah provinsi yang mengklaim telah mendapat sertifikat hak pakai atau HPL, yang aku baca di koran justru HPL, tapi kemudian aku juga baca di naskah gugatan teman-teman itu hak pakai. Nah, itu yang juga sebenarnya agak membingungkan, tapi pada intinya itu sebenarnya juga menjadi instrumen-instrumen pemerintah atau legitimasi pemerintah untuk merampas lahan di Kalesi aja. Cuman bagaimana itu harus kita perhatikan adalah untuk keperluan tadi litigasi atau advokasi dari teman-teman LBH itu gitu. Nah, lalu harus bagaimana ini yang sebenarnya agak sulit gitu untuk menjawabnya, tapi untuk sementara ini yang aku tahu teman-teman udah menjalankan atau menempuh proses-proses atau jalur legal formal untuk menyelesaikan masalah konflik atau sengketa lahan yang ada di Kalesi 2. Cuman aku selalu, kalau misalkan memberi saran ini, aku selalu berkaca juga dengan teman-teman LBH, teman-teman gerakan yang ada di Kota Bandung yang udah bertahun-tahun dan bersusah payah mereka mengadvokasi jalur hukum warga di Dago Elos, Taman Sari, kemudian baru-baru ini ada di Kiara Condong dengan PT Kereta Api Indonesia, itu selalu mentah gitu. Selalu mentah tuh dalam arti selalu kalah. Walaupun padahal di Dago Elos pengadilan kasasi itu warga menang, tapi pada akhirnya entah bagaimana caranya ada pengajuan baru tanpa bukti baru oleh pengusaha atau pengembang yang ingin menggusur lahan itu akhirnya dimenangkan. Artinya selalu ada cara bagaimana penggusuran itu terjadi, entah itu dengan cara apapun warga tetap akan tergusur gitu. Makanya makanya aku dan teman-teman di ARC dan beberapa kelompok gerakan yang ada di Bandung selalu mendukung LBH, tapi di satu sisi jangan kita juga harus tidak terlalu banyak berharap dengan instrumen-instrumen yang ditawarkan pemerintah, yaitu pengadilan itu sendiri gitu, karena logikanya kalau pengadilan itu dibuat oleh negara atau pemerintah, kita sebenarnya ingin menyelesaikan masalah ke pembuat masalah itu sendiri gitu. Jadi artinya harus ada cara-cara lain yang bisa ditempuh untuk
atau sebagai jalan alternatif. Dan ARC dan teman-teman lain juga selalu mendorong untuk teman-teman petani dimanapun itu, kalau kita ngasih materi atau ngasih dampingan di daerah-daerah, kita selalu bilang udah duduki aja, lawan atau bertahan terus garap secara produktif gitu. Dan ini harus dilakukan secara terorganisir tentu aja, dan juga memperluas jaringan kelompok gerakan itu sendiri dengan cara mencari kawan di mana kegelisahan yang sama juga dirasakan oleh mereka gitu. Melalui pendidikan politik juga harus. Kemudian bagi petani itu sendiri harus tetap terus kerjakan atau garap tanah itu secara produktif sambil buat unit-unit yang mungkin bisa menopang kebutuhan sehari-hari mereka, dan lalu juga melakukan tekanan terhadap pemerintah melalui aksi kah atau melalui perlawanan-perlawanan tertentu. Gitu kali pengantar dari aku. Walaupun sebenarnya aku juga ada pertanyaan sih ke beberapa pembicara sebelumnya, tapi nanti aja sekalian diskusi. Gitu aja Mbak Ade. Makasih. Ya, baik. Terima kasih Bung Syafiq. Sangat menarik ya pemaparannya. Dan mungkin setelah ini kita akan langsung saja diskusi. Kepada teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan pendapat, dipersilahkan. Sambil menunggu, mungkin bisa dari Bung Syafiq untuk bertanya langsung kepada pemateri yang narasumber yang sebelum-sebelumnya. Dipersilakan, Bung. Iya, halo teman-teman sekalian. Mungkin jika ingin memberikan pendapat atau bisa jadi sanggahan, bisa langsung ini ya, mengangkat tangan di reaksi Zoom, langsung angkat tangan. Sambil menunggu teman-teman mungkin lagi menyiapkan pertanyaan atau apapun itu, bisa langsung ke Bung Syafiq. Halo Bung. Ya gimana? Bung Taufik, Gimana? ya, Bung Taufik, Bung Syafiq, ya. Mungkin bisa lebih dulu, Bung. Itu tadi katanya kan mau bertanya ya kepada narasumber yang sebelumnya. Dipersilahkan. Oh iya. Sebenarnya aku pengen tanya tentang klaim dari Pemprov itu yang mempunyai atau dapat hak pakai sebenarnya, karena kalau misalkan ngelihat peraturan-peraturan yang mengikutinya gitu kan, hak pakai memang salah satu hak atas tanah yang diakui sama undang-undang, yaitu UPA gitu, selain HGB dan HGU. Cuman dalam memperoleh hak pakai artinya aku menangkap ada kecenderungan maladministrasi juga atau cacat hukum gitu, karena sampai mendapatkan hak pakai itu pemerintah itu harus mendapatkan konfirmasi dari pertama warga sekitar tentang keberatan atau ketidakberatannya, dan kedua mungkin tadi udah disebut juga sama Bang Yano tentang tidak adanya keterangan lokasi, luasan, kemudian asal usul tanah hingga diterbitkannya hak pakai gitu. Nah terus itu pertanyaanku, maksudnya dari dua hal tersebut itu berarti alas yuridis atau bukti yuridis atau alas hukum pemerintah provinsi mendapatkan hak pakai itu sebenarnya nggak ada gitu ya? Saya bisa langsung Iya, tanggapi. Bang. Oke, baik. Jadi dari hasil penelusuran kami, memang kami pun menilai hal yang sama. Jadi bahwa proses klaim Pemprov sampai kemudian mengklaim itu tanah hak pakai yang terbit tahun 82, menurut kami mengalami banyak improsedural seperti itu.
Bahkan dalam gugatan di persidangan kemarin, dalam fakta persidangan, itu kan tahun 82 itu mereka, mengklaim mereka, mempunyai pakai dengan nomor 01 tahun 82. Dan tiba-tiba di tahun 2014 mereka mengklaim hak pakainya itu hilang. Sampai kemudian di tahun 2019 mereka menerbitkan, mengurus hak pakai yang baru dengan nomor 0001. Masih di tahun yang sama, terbit juga hak pakai di areal yang sama, hak pakai Pemprov, masih hak pakai Pemprov dengan nomor 013. Jadi yang jadi problem, persoalan memang waktu pas, kami apa namanya, menelusuri hal itu, kami memang, menduga ini ada permainan mafia tanah di dalam, sampai kemudian, mereka bisa mengklaim ini tanah Pemprov. Karena, seperti yang sudah saya singgung sebelumnya dari tahun 82 sampai 2012, jadi ada rentang waktu sekitaran 30 tahun mereka tidak memperuntukkan tanah tersebut. Dari 82 nanti mereka beraktivitas di objek tersebut itu tahun 2012 ketika mereka menghibahkan sebagian tanah seluas 10 hektar itu kepada, pol pol aparat kepolisian, Brimob dalam hal ini. Nah, kerancuan lain pada waktu penggantian atau apa istilahnya itu, dari 01 ke 0001, padahal di areal tersebut sebenarnya sudah pelepasan. Seperti yang saya sampaikan tadi tahun 2012 ada pelepasan untuk Brimob, ada juga ke Bakamla, ada juga ke rumah sakit. Tapi di hak pakai yang baru yang 2019 luasannya masih sama, masih 225 hektar. Begitu juga dengan 2019. Jadi itu yang kerancuan-kerancuan yang kami dapati selain persoalan-persoalan kami lain yang terkait dengan, pengukuran, soal, persetujuan dari warga dan lain sebagainya. Karena dalam ketentuan kan seharusnya ketika, HGW itu berakhir dan warga, secara historis telah menguasai objek itu, maka yang diprioritaskan kan itu warga untuk mendapat pengakuan. Tapi ini yang tidak terjadi di kasus Kalasei 2. Nah, itu yang kerancuan-kerancuan dan kami pun menilai ini ada mafia tanah yang bermain dalam dalam kasus di Kalasei. Mungkin itu singkat dari saya. Mungkin ada tambahan Refli, ada data lain yang perlu di ini? Iya, terima kasih Bung Yono atas tanggapannya. Gimana Bung Syafiq? Tapi Bang Yono, kalau misalkan di sertifikat hak pakai itu ada penjelasan tentang tanah itu harus ditujukan untuk apa nggak sih? Soalnya sebenarnya kalau misalkan memang Ya. ada SK dari Mendagri tentang bagaimana si petani tentang instruksi untuk pemerintah provinsi meredistribusikan lahan-lahan ke petani itu, artinya ada, kalau nggak misalkan tumpang tindih, yang kedua eh, beneran, iya benar. Gimana Bang Yana, coba. Iya, Bang. Jadi riwayat tanah dalam hak pakai yang kami lihat di sidang itu nggak ada memang. Nggak ada penjelasan terkait dengan, karena kan biasa kan kalau di sertifikat hak pakai HGU atau hak milik kan itu pasti ada riwayat pengurusan lahan dan lain sebagainya. Tapi di hak pakai yang kami lihat sesuai yang ditujukan di sidang itu kami tidak mendapat keterangan terkait dengan itu. Bahkan kemarin waktu pas sidang kami juga meminta bahkan majelis hakim sendiri yang meminta agar supaya tergugat dalam hal ini pihak Pemprov itu membuktikan terkait dengan sejarah penguasaan dan lain sebagainya. Tapi mereka tidak bisa membuktikan itu. Bahkan ketika kami meminta agar supaya BPN dihadirkan dalam sidang, mereka akhirnya nggak hadir. Jadi itu yang memang kerancuan-kerancuan yang kami dapati. Jadi sebelumnya memang kasus ini awalnya kan warga pernah menggugat, ada warga Kalasei 1 yang pernah menggugat objek ini, hak pakai ini, seluas 225 hektar. Dan dalam gugatan itu warga menang sampai tingkat kasasi.
sampai tingkat kasasi yang mana membuktikan bahwa tanah tersebut pada waktu konsesi HGU Asiatik itu diberikan di pemerintahan masa itu diberikan oleh pemangku adat masyarakat setempat. Jadi seharusnya kan pasca pasca itu kemudian menjadi dalil dari warga Kalase 1 kemudian menggugat bahwa itu hak asal usulnya dari, jadi pemberian izin HGU waktu itu dari pemangku adat masyarakat setempat. Nah, pasca itu berakhir, mereka menggugat itu di tahun berapa saya sudah lupa itu, dan mereka menang sampai tingkat 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 kasasi. Tapi di PK itu kemudian putusannya intinya NO dari warga kelas 1, isi putusannya itu mengatakan tidak bisa diterima. Jadi itu kerancuan-kerancuan yang kami dapati terkait dengan alas hak dari Pemprov gitu. Oke. Baik, terima kasih jawabannya, Bung Yano. Mungkin dari kawan-kawan lainnya ada yang ingin bertanya atau memberikan pendapat. Ya, sorry, mohon izin. Baik. Ini ada pertanyaan dari Amalia. Sore, mohon izin bertanya via chat. Oke. Saya Amalia, mahasiswa sedang menempuh kuliah di Fakultas Hukum semester 2. Saya ingin bertanya secara umum kepada Bung Syafiq. Penyelesaian konflik agraria sejauh ini, jika melalui jalur litigasi, memang selalu cenderung merugikan masyarakat. Kemudian dari yang saya pelajari di kampus, jalur non-litigasi sebenarnya bisa menjadi alternatif dari ketidakpuasan jalur litigasi. Lalu yang saya tanyakan, dalam konteks konflik agraria untuk prospek atau orientasi di masa yang mendatang, apakah memungkinkan ya jalur non-litigasi ini efektif untuk diterapkan dalam konflik agraria? Jika iya, maka dengan cara bagaimana? Atau jika tidak, kemudian dengan cara apa lagi supaya angka konflik agraria di Indonesia ini menurun? Mohon bisa dijawab, Bung Syafiq. Terima kasih. Oke, makasih pertanyaannya. Pertama, Mbak Amalia, jalur litigasi itu walaupun cenderung bukan merugikan ya, artinya menghasilkan hasil-hasil yang tidak menguntungkan bagi masyarakat, ya merugikan berarti ya, tidak menguntungkan bagi masyarakat atau sering kali masyarakat yang bersengketa itu kalah, tapi bukan berarti nggak penting juga, dalam pengertian jalur litigasi itu tetap harus ditempuh, cuman memang alternatif atau jalur-jalur lain itu juga harus ada gitu, karena itu tadi kalau misalkan gagal, lalu apa kemudian yang bisa dilakukan oleh kita dan masyarakat itu sendiri gitu. Nah, untuk jalur-jalur yang non litigasi ini tentu aja kata kuncinya ada di pengorganisiran, artinya bagaimana kelompok gerakan, kemudian organisasi-organisasi mahasiswa bisa mengkonsolidasi sebanyak-banyaknya atau sebanyak mungkin eh, orang-orang atau kelompok-kelompok yang punya keresahan-keresahan yang sama gitu, dan jangan sampai menunggu dulu ada konflik muncul baru pengorganisiran atau mulai kita sibuk-sibuk berkonsolidasi. Artinya kita juga harus bisa membaca kalau misalkan boleh dibilang tren pembangunan yang ada di Sulawesi Utara atau kecenderungan yang akan terjadi di masa depan itu bisa kita baca sebenarnya. Jadi mahasiswa atau teman-teman kelompok gerakan itu harus bisa, dan dari sana kita bisa ngelihat atau juga bisa langsung mengumpulkan teman-teman, melakukan pendidikan atau pelatihan politik gitu untuk menyamakan pandangan-pandangan atas apa yang
terjadi dan akan terjadi di wilayah itu gitu. Artinya membangun kesadaran barulah ke teman-teman, dan kesadaran-kesadaran itu selalu berangkat dari bagaimana negara dan kemudian korporasi atau tadi yang kita sebut sebagai kapital itu akan selalu berusaha untuk melakukan cara-cara yang merugikan atau hingga menghasilkan penggusuran atau perampasan lahan tadi gitu. Artinya teman-teman harus bisa pertama membaca situasi, kemudian membangun gerakan itu sendiri secara kuat dan secara luas, berkonsolidasi, melakukan pendidikan politik, tapi tidak hanya juga kepada kelompok-kelompok intelektual atau lingkaran-lingkaran mahasiswa atau NGO yang ada di wilayah tersebut, tapi juga ke akar rumput, artinya ke desa-desa, kemudian ke petani-petani atau ke buruh-buruh yang ada di wilayah tersebut gitu. Walaupun memang sulit dan nggak akan mungkin terjadi dalam waktu singkat, tapi tahapan-tahapan itu sudah harus bisa dimulai dari sekarang. Gitu dulu deh, Mbak Ade. Baik, gimana Mbak Bisa Amadia? tambahkan, Mungkin Mbak? kalau ada yang mau ditambahkan bisa chat di kolom komentar. Ya, tadi ini ya Taufik ya, gimana? Iya, jadi sebetulnya selain litigasi maupun mitigasi sebetulnya ada harapan besar sebenarnya lewat jalur sistem politik formal. Tapi hal ini tentu harus memperhatikan konteks kekuasaan di mana itu beroperasi. Nah, petani di setelah saya sebetulnya sudah punya pengalaman buruk ya dengan bagaimana cara untuk menempuh jalur politik formal sebagai sebuah bagian daripada strategi perlawanan petani. Tahun 2000 berapa? Pilkada 2020 apa 2019. Salah satu yang ditawarkan kepada petani desa kelas 2 pada saat waktu kampanye itu adalah bagaimana yang sekarang terpilih sebagai bupati dan wakil bupatinya Minahasa itu adalah kakak kandung daripada gubernur, itu menawarkan bahwa kalau mau memilih kami, maka masalah ini akan diselesaikan. Nah, lewat pengalaman manipulasi politik macam itu, petani kemudian melihat bahwa rayuan-rayuan seperti ini tidak bisa diharapkan. Padahal sebetulnya ketika sistem politik formal ini bisa berjalan secara baik, maka aspirasi-aspirasi kayak petani ini bisa tersalurkan. Kalau berkaca di beberapa negara yang perlawanan petani itu masif, misalnya Amerika Latin, terkoneksian partai politik misalnya dengan basis rakyat, akar rumput itu sudah terjalin secara historis. Akan tetapi karena di Indonesia tidak mempunyai pengalaman yang sama dengan itu, karena keterputusan kita selama 32 tahun dan organisasi kekuasaan otoritarian Orde Baru itu semakin memperlebar jurang keterkaitan antara kekuatan politik dominan dengan basis rakyat dan diperparah juga di era reformasi yang dikontrol oligarki. Maka harapan-harapan untuk menempuh jalur politik formal itu sedemikian sempit. Nah, pertanyaan lanjutan kemudian, lalu bagaimana ketika litigasi maupun non-litigasi ini tidak bisa berhasil, maka seharusnya kan harapan itu ada ditekankan pada sebuah jalur perjuangan politik. Nah, hari ini di Indonesia jalur perjuangan politik itu tidak tidak mempunyai koherensi yang sama dengan katakanlah platform-platform politik yang hari ini sudah ada. Padahal apabila ini dituangkan dalam sebuah perlawanan di bidang politik, maka bukan tidak mungkin ya ada perubahan yang signifikan. Tetapi kan kondisi itu belum tersedia. Nah, maka seberapapun kita untuk memperjuangkan itu di basis, di gerakan akar rumput, perlu juga untuk mempertimbangkan bagaimana ada transformasi politik lewat
berbagai macam suara-suara masyarakat yang selama ini termarginalkan, terutama masyarakat kelas 2. Masyarakat kelas 2 juga itu kan sudah pernah beberapa kali melakukan aksi massa ya ke kantor DPR Provinsi Sulawesi Utara, tetapi ketika dievaluasi ternyata memang ada ketersumbatan jalur politik formal tingkat lokal, mengingat sebuah dominasi kepartaian yang sangat tidak seimbang, di mana PDIP di sini hampir semua memegang posisi strategis ya. Maka kekuatan-kekuatan politik lain pun mau tidak mau terserap atau bahkan tersingkir dalam sebuah relasi politik yang tidak seimbang itu. Maka alhasil adalah sebuah ketidakterhubungan antara aspirasi politik masyarakat desa Pasir II yang tidak tersampaikan. Bahkan lembaga negara seperti Komnas HAM pun tidak mempunyai kekuatan ketika itu mencoba menjelaskan masalah ini. Komnas HAM merekomendasikan kepada gubernur untuk permasalahan ini, akan tetapi gubernur tetap bersikukuh bahwa kekuatan atau reorganisasi industri bidang pariwisata ini tetap harus akan dilanjutkan, mengingat dengan dasar klaim yang dasar klaim tanah yang selama ini diragukan legalitasnya yang sudah tadi dibahas oleh Niano. Mungkin itu tambahan dari saya, makasih. Sorry, Mas Taufik, maksudnya jalur politik, jalur perjuangan politik itu berarti melalui partai ya? Ya, Bung Safik. Jadi kan hari ini problem kita di bukan hanya di Sulawesi Utara ya, tapi secara nasional ya, bahwa kekuatan-kekuatan kelas marginal, entah itu petani, nelayan, kelas buruh, hari ini kan dia tidak terkonsolidasi dalam sebuah perlawanan yang dituangkan di dalam sebuah perlawanan politik untuk melawan kekuatan politik dominan kan, dan kekuatan-kekuatan ekstraparlementer sejak 5 sampai 7 tahun terakhir pada faktanya tidak membuahkan hasil yang signifikan. Maka inisiatif-inisiatif kayak semisal partai-partai alternatif yang hari ini muncul mungkin juga beralasan karena ada situasi di mana ekstraparlementer itu tidak lagi bisa menembus jalur-jalur politik yang sudah sedemikian kuat yang dikuasai oleh kekuatan-kekuatan oligarki. Nah, akan tetapi kan ini tentu belum tidak bisa menjadi sebuah resep untuk menyelesaikan segala macam persoalan. Akan tetapi kalau kita lihat secara komparatif dengan berbagai macam gerakan di luar gitu ya, bahwa gerakan-gerakan kelas marginal ini memang dia harus terkoneksi dengan kekuatan-kekuatan politik yang sifatnya progresif gitu, membawa isu-isu mengenai keadilan sosial. Tetapi di Indonesia struktur itu belum tersedia karena secara historis kan kita tidak mengalami proses radikalisasi gerakan yang masif karena keterputusan selama 32 tahun itu sedemikian parah kan gitu. Mungkin itu. Aku nambahin sedikit, maaf juga buat Bang Taufik, cuman aku pribadi dan mungkin teman-teman ARC lain itu selalu kritis gitu ya, selalu skeptis dengan jalur-jalur yang disebut perjuangan politik tadi itu. Artinya mengandalkan kembali lagi mengandalkan sebenarnya instrumen-instrumen pemerintah yang disediakan oleh pemerintah. Kalaupun mau menggunakan atau mau langsung melalui jalur perjuangan politik itu tadi kan pertama juga tetap harus ada basis, dalam pengertian harus punya kekuatan di akar rumput, dan membangun kekuatan di akar rumput itu juga nggak mudah, dan kita juga harus belajar juga mungkin dari tahun 98 gitu ya, di mana banyak aktivis-aktivis dari tahun 80-an sampai 90-an itu sebenarnya ada di jalur-jalur perjuangan di bawah atau di akar rumput, tapi saat reformasi mereka juga berpikir untuk masuk ke partai atau perjuangan politik dan membawa aspirasi-aspirasi masyarakat atau
kelompok basis yang pernah mereka organisir sebelumnya ke parlementer. Cuman pada akhirnya sampai sekarang pun bisa kita lihat nggak ada perubahan sama sekali, ataupun kalau ada tidak signifikan gitu untuk mengubah atau membawa perubahan sosial yang cukup radikal. Apalagi kondisi, mungkin kita juga harus membaca, kalaupun harus membandingkan dengan luar negeri atau negara-negara di luar itu, lingkungan politiknya jauh berbeda sepertinya, apalagi udah terbukti gitu ya, jalur-jalur atau partai-partai yang saat ini ada semuanya nggak ada yang eh, bergerak untuk kepentingan banyak orang, dan seringkali justru membawa kepentingannya masing-masing gitu untuk bisa berada di posisi tertentu. Kalaupun kita mau membandingkan dengan negara luar, mungkin bisa merujuk ke Brazil juga tuh. Ada satu kelompok gerakan sosial namanya MST, dia Gerakan Buruh Tak Bertanah. Dia mengorganisir orang-orang miskin di kota-kota untuk mengokupasi lahan atau menduduki lahan-lahan orang-orang kaya atau tuan tanah. Kemudian mereka membangun basis produksi dan unit produksi secara kolektif yang kontra dengan basis produksi pada umumnya yang kapitalis, kalau misalkan kita harus bicara secara eksplisit gitu. Dan dia benar-benar membangun unit produksi itu, membentuk satu masyarakat baru. Dan karena mereka cukup kuat sebagai basis, mereka juga mencoba tuh jalur-jalur perjuangan politik, tapi dengan banyak syarat, yang salah satunya kalau misalkan si orang-orang ini tidak berhasil membawa kepentingan kelompoknya, dia harus diturunkan dari jabatannya gitu. Artinya seringkali lingkungan politik itu tidak mendukung atau tidak sejalan dengan kepentingan-kepentingan yang ada di akar rumput. Apalagi dominasi yang tadi kamu sebut sebagai neoliberal itu udah sangat menancap dan dalam di tubuh negara gitu. Mereka udah berjalan untuk kepentingan yang disebut kapital tadi. Dan bagaimana kita bisa satu atau dua orang masuk ke lingkungan yang demikian terus berharap untuk membawa perubahan yang ada di bawah, itu aku kira cukup sulit, walaupun tidak dipungkiri mungkin gitu. Cuman dalam kondisi Indonesia hari ini, bagi kami sih cara-cara alternatif untuk membangun organisasi-organisasi akar rumput yang kuat dan membangun unit produksi yang kolektif bersama-sama masyarakat itu menjadi lebih penting gitu. Contoh lainnya lagi misalkan agenda reforma agraria atau land reform yang sebenarnya udah ada sejak zaman Soekarno. Dan itu salah satu agenda yang dibawa oleh aktivis-aktivis 80-90-an yang pro terhadap reforma agraria. Cuman pada saat 80-90, cita-cita reforma agraria yang dibayangkan oleh teman-teman aktivis pada saat itu berbeda kemudian dengan reforma agraria yang tiba-tiba muncul beberapa dekade ke belakang atau beberapa tahun ke belakang gitu. Ada pergeseran kepentingan-kepentingan atau penyesuaian kepentingan-kepentingan antara yang di akar rumput dan juga yang ada di atas. Tapi pada akhirnya itu jadi jauh sama sekali berbeda dengan cita-cita yang dulu pernah dibangun bersama-sama oleh kelompok gerakan atau aktivis-aktivis tersebut gitu. Jadi secara umum lah kondisi politik atau kondisi Indonesia hari ini juga harus dibaca lebih jauh gitu, Bang Taufik. Itu pendapat aku aja sih, tapi tentu aja pendapat Bang Taufik juga tetap valid gitu. Cuman aku juga mengutarakan pendapatku. Demikian, makasih. Kita merespon apa yang jadi pertanyaan tadi, bisa masuk? Bisa, Bung, dipersilakan. Oke, yang soal litigasi dan non litigasi, sebenarnya untuk jalur litigasi itu dalam beberapa advokasi ada beberapa juga yang berhasil. Misalkan untuk di konteks Sulawesi Utara itu sekarang gugatan Sangihe itu menang bahkan di kasasi juga memenangkan terkait dengan gugatan izin usaha pertambangan.
dan ada beberapa kasus lain di mana ya, di um, Pulau Lembe dan lain sebagainya. Jadi tapi memang dalam kondisi sekarang kita diperhadapkan pada bagaimana sistem hukum kita sekarang itu memang banyak banyak terintervensi oleh kepentingan-kepentingan kekuasaan. Kalau berbicara soal penegakan hukum di ranah tanah agraria dan lain sebagainya, sempat disentil tadi oleh Bung Syafik. Sebenarnya sejarahnya kan sejak tahun 90-an ketika Soekarno berkuasa itu sudah ada negara pada waktu itu sudah meletakkan aturan hukum yang saya pikir cukup progresif di masa itu. Bahkan pada saat itu sudah juga dibentuk peradilan dan reform kalau nggak salah ya, yang itu memang diletakkan untuk mengisi terkait dengan bagaimana ruang-ruang peradilan di ranah untuk perolehan hak atas tanah dan sebagainya itu ada akses di ranah itu. Tapi memang yang jadi kondisi memang kalau kita berbicara soal ranah litigasi, memang harus ada perubahan pembenahan yang sangat signifikan. Kalau kita pakai sistem hukumnya Lauren Friedman, itu dari kultur sistem itu harus ada perubahan, dan itu memang harus ada didukung oleh politik will yang kuat. Jadi berbicara soal hukum, kita tidak bisa lepas dari relasi-relasi keilmuan yang lain. Memang selama ini di kampus hukum, saya juga sendiri merasakan itu, terkesan kurikulum hukum di kampus-kampus itu seakan-akan menegasikan peran ilmu sosial, ilmu politik, filsafat, antropologi dan lain sebagainya dalam arena-arena perkuliahan di kampus, dan itu yang perlu mungkin teman-teman masa perlu mempelajari referensi-referensi lain di luar di luar kurikulum kampus yang selama ini kita geluti. Bahkan ada beberapa kajian yang menyatakan kultur akademik kampus di bidang hukum itu memposisikan pada akhirnya menjadikan mahasiswa seakan-akan menjadi robot undang-undang seperti tafsir undang-undang. Nah itu di ranah litigasi, dan karena litigasi memang untuk LBH sendiri, kerja-kerja advokasi yang kami lakukan, salah satu hal yang kita utamakan itu memang pengorganisiran. Jalur litigasi itu jalur yang paling terakhir, tapi bersamaan dengan itu kerja pengorganisasian tetap dilakukan. Jadi kami melakukan pendidikan kritis, kami mengajak warga untuk terlibat secara aktif dalam merumuskan segala bentuk persoalan dan lain sebagainya. Jadi kami memposisikan warga itu sebagai narasumber dalam kerja pengorganisiran. Cuman memang sekali lagi kalau berangkat dari kasus Kalase, kalau ada hal yang perlu dikritisi dari kerja-kerja advokasi yang selama ini kami lakukan, memang kami tidak mempersiapkan secara matang perspektif pada warga soal perspektif bagaimana kita berhadapan dengan penguasa. Kalau berbicara soal hari ini ada keterbelahan antara warga, kan itu tak lepas karena peristiwa tanggal 7. Peristiwa tanggal 7 ada penggusuran di situ, mungkin ada tekanan psikologis sampai kemudian ada beberapa warga yang kemudian mencari pola atau jalan lain. Tapi di sisi lain itu juga menjadi pelajaran bagi kami dalam melakukan kerja-kerja pengorganisiran. Dan memang kalau menyambung dari diskusi Taufik sama Bung Syafiq tadi, kami LBH ada di ranah gerakan non kooperatif. Jadi kami dalam beberapa pendiskusian kami, memang kami bukan gerakan partisipan politik praktis, tapi memang kalau melihat kondisi sekarang, dalam beberapa diskusi saya sering menyampaikan perlu ada eksperimentasi dalam kita menciptakan upaya-upaya politik alternatif. Kalau melihat dari kondisi sekarang, memang situasi partai yang ada, bahkan partai-partai alternatif, kalau kita ambil contoh beberapa partai yang bermuncul, saya tidak melihat mereka sebagai partai yang kemudian berbasiskan pada massa. Justru dalam beberapa hal mereka berkelindan dengan kepentingan oligarki dan lain sebagainya. Memang ketika kita berbicara soal sistem yang ada sekarang, kita harus banyak berangkat dari
Contoh misalnya pemilu yang paling dijalankan itu pemilu tahun 1954, 55 kalau nggak salah, yang memang memposisikan para partai-partai waktu itu basisnya itu berdasarkan pada basis warga, bukan pada kepentingan-kepentingan transaksional yang sekarang semakin masif kita lihat dalam kehidupan hari-hari kita. Tapi untuk berangkat dari situ, kalau kita kembali ke kasus di Kalasei, memang apa namanya, 2019 itu menjadi pengalaman warga ketika bagaimana ada janji-janji politik dari elit-elit dan lain sebagainya, sampai warga kemudian termakan dengan itu, tapi berakhir dengan kondisi yang terjadi sekarang. Jadi memang harus ada pendidikan politik, harus ada upaya-upaya pengorganisiran yang sifatnya paling tidak bisa mengilustrasi warga agar supaya dalam momentum menghadapi politik 2004, warga bisa mengantisipasi itu, bahkan bisa bersikap, atau kalau perlu kita perlu membuat blok politik alternatif yang memang berdasarkan dari kehendak kita sendiri, bukan termakan pada apa namanya, kepentingan jangka pendek dari elit-elit dan lain-lain. Mungkin itu sedikit dari saya. Refli mungkin masuk, Refli? Ya, baik. Diskusi yang cukup menarik ya, khususnya terkait upaya-upaya yang harus kita lakukan terhadap perampasan lahan ini. Nah, saya mau ke Bung Refli Sanggel nih. Nah, ya sudah hadir ya. Kalau dari Solipetra sendiri nih, sejauh apa sih upaya yang telah dilakukan dan bagaimana untuk mengantisipasi terkait tanggal 1 Mei nanti? Ya, terima kasih. Dipersilahkan. Ya, ya. Pertama-tama tentunya pandangan saya menurut kapasitas saya sebagai dari hasil diskusi ini, kapasitas saya sebagai petani dan warga desa Kalasei 2. Tadi saya mengikuti diskusinya dan beberapa catatan yang saya ambil seperti yang disampaikan tadi oleh Saudara Yano pada awal-awal pengantar, bahwa untuk kondisi sekarang kita membutuhkan konsolidasi yang lebih masif, dan itu juga saya catat juga dari Pak Syafiq tadi, dengan memberi juga pemaparan bahwa jangan kita menunggu konflik baru kita melakukan konsolidasi. Kemudian juga saya mencatat tadi bahwa aktivis 98 yang kalau dari Mas Taufik dengan langkah-langkah atau upaya-upaya yang terlibat di dalam politik atau seperti itu yang saya kutip tadi, dan Mas Syafiq menjelaskan tadi bahwa aktivis 98 yang masuk ke politik, ideologi mereka malah tidak terpakai, seperti Adian, Brian dan sebagainya, yang ada malah ideologi partai yang di bawah. Itu rahasia umum, kita bisa melihat bersama, tidak ada peran sama sekali dari representatif warga atau DPR dalam konflik-konflik agraria, terutama di Kalasei 2 saat ini. Dan kemudian kalau upaya tadi, seperti yang ditanyakan, upaya kami sekarang ini ya untuk warga khususnya ya hanya merupakan upaya-upaya lewat pemeriksaan pertahanan warga petani sendiri. Dan itu kita juga beberapa kali melakukan pertemuan, dan memang sangat diharapkan, kami rasa sangat diharapkan konsolidasi yang dimaksud tadi bisa kita duduk bersama dalam konsolidasi dan perencanaan upaya kita seperti apa. Kalau untuk jalur litigasi, saya pribadi petani, kami juga masih berharap dan masih percaya dengan adanya keadilan lewat jalur litigasi. Tetapi tentunya dari pengalaman gugatan kita kemarin ada beberapa hal yang mungkin kita evaluasi dan kita butuhkan untuk mengambil langkah jalur litigasi ke depan, seperti itu kira-kira. Dan kalau untuk non litigasi, harapan kami ya pada adik-adik mahasiswa jejaring juga, kita bikin pertemuan tatap muka ya, pertemuan bersama dalam hal konsolidasi tersebut.
supaya upaya kita ke depan bisa kita setting dengan rapi dan terstruktur seperti itu. Demikian Mbak Ade. Baik, Bung Refli, kalau terkait pengosongan lahan yang tanggal 1 Mei itu, apakah sudah ada semacam pembicaraan khusus terkait rancangan atau strategi khususnya gitu, Bung? Oh, dari Solipetra sendiri hanya itu tadi, kita hanya akan melakukan perlawanan dengan merapatkan barisan kembali supaya akan melakukan perlawanan di saat akan dilakukan pemagaran dan sebagainya yang kemungkinan nanti akan terjadi. Baik, teman-teman yang lain apakah ada tanggapan? Ya, halo. Ya, jadi mungkin dari Bung Refli ya sebagai perwakilan dari Solipetra dan juga sudah menjelaskan terkait upaya-upaya yang telah dilakukan dan juga dari narasumber dari awal sampai akhir telah memaparkan permasalahan tentang apa sih perampasan lahan itu dari segi teoritis maupun praktiknya di lapangan, dan tentu ini bisa menjadi suatu apa ya, kita untuk mengambil rekomendasi dari apa yang telah kita diskusikan tadi gitu. Dan nantinya untuk tanggal 1 Mei berapa hari lagi ya teman-teman, dan jadi bisa melakukan pergerakan-pergerakan tertentu gitu ya setelah diskusi yang ada pada sore hari ini. Mungkin itu saja, saya akan tutup diskusinya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah bersedia hadir pada diskusi sore hari ini, dan juga teman-teman lainnya, para teman-teman yang dari perwakilan organisasi, saya ucapkan terima kasih. Saya Ade Mahniar dari TDP, pamit undur diri. Selamat sore. Oke. Terima kasih. Aku berharap dengan teman-teman di Kalesi untuk agar berhasil gitu perlawanan yang akan dilakukan ke depan. Ya, terima kasih. Terima kasih juga Bang Yano. Bang Yano, semoga berhasil juga usaha yang dilakukan di Kalesi, dan tentu aja aku sebagai kamerat atau teman Bang Yano di sini sangat berterima kasih dengan upaya-upaya yang dilakukan. Siap, Bung. Sama-sama, Bung. Sekalian Oke. sukses juga di sana, Bung. Oke. Iya. Semoga kita bisa bertemu. Amin. Siap, Bung. Amin. Ya. Ya, ditunggu tentang follow up soal konsolidasi ya. Kita menunggu panggilan dari Solipetra untuk mengupayakan agenda penolakan 1 Mei. Tetap semangat kawan-kawan. Semangat teman-teman semua. Semangat Bang Ya. Thank you, Bung Safik. Thank you. Ya. Terima kasih.